Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi pada pembelajaran online Mapel IPS. Pada hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan potensi kemaritiman di Indonesia dengan tepat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang letak dan luas Indonesia. Masih ingatkah kalian berapa luas negara Indonesia? Luas wilayah negara Indonesia mencapai 5.193.250 km persegi. Wilayah tersebut terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Dengan wilayah yang luas tersebut, Indonesia menyimpan banyak sekali kandungan sumber daya alam baik di darat maupun di lautan. Nah, kira-kira sumber daya alam apa sajakah yang dimiliki negara kita? Mari kita pelajari hari ini. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Contohnya seperti air, tanah, udara, hutan, bahan tambang, dan yang lainnya. Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu potensi sumber daya hutan. Luas hutan di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar yang tersebar di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk wilayah Jawa, luas hutannya sudah banyak mengalami penurunan sebab terjadi alih fungsi lahan menjadi pertanian dan permukiman penduduk. Salah satu hasil hutan yang paling potensial yaitu kayu. Jenis-jenis kayu yang banyak ditemui di hutan Indonesia adalah yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis banyak dijumpai di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati di Jawa Tengah. 3. Rotan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasamala dan akasia di Jawa Barat. Beberapa fungsi hutan yaitu yang pertama, fungsi hidrologis. Artinya, hutan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air hujan sehingga tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau. 2. Fungsi klimatologis yaitu sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. 3. Fungsi orologis yaitu sebagai penyaring atau pembersih air. 4. Fungsi strategis yaitu sebagai sarana pertahanan dan perlindungan dalam peperangan. 5. Fungsi estetis yaitu sebagai keindahan dan tempat rekreasi. 6. Sebagai tempat hidup flora dan fauna. Potensi sumber daya alam Indonesia yang selanjutnya yaitu bahan tambang. Persebaran hasil tambang di Indonesia bisa dibilang cukup merata. Hal ini dipengaruhi kondisi geologis Indonesia yang dikelilingi oleh lempeng bumi yang aktif serta banyak terdapat gunung api aktif. Adapun beberapa kekayaan tambang yang ditemukan di Indonesia adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, pasir besi, baja, timah, tembaga, emas, pasir, dan lain sebagainya. Berikut adalah peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya, di antaranya berupa perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari atau potensi tangkap ikan yang besar yaitu mencapai 6,4 juta ton per tahun. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan di daerah pesisir. Contohnya, budidaya ikan bandeng dan udang dengan menggunakan tambak.
Berikut adalah peta persebaran ikan di Indonesia. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Potensi kemaritiman Indonesia yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau bakau adalah hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama yaitu fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dari kayu pepohonannya dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, serta bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Berikut adalah peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Luas hutan mangrove terbesar berada di Pulau Papua, selanjutnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang terakhir yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Yang kedua, kondisi air laut yang jernih dan dangkal. 3. Kedalaman air laut tidak lebih dari 18 meter. Dan yang keempat, salinitas atau kandungan garam air laut harus tinggi. Sekian pembahasan potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.